Hai teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Febri Patricia Prismirinala dengan NIM 1020250009 di sini dengan dari prodi MIK tingkat 1 dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data diagram, macam-macam diagram dan karakteristiknya, diagram batang dan diagram lingkaran. Di sini saya akan meresum dari kelompok 6. Sebelumnya kelompok 6 sudah mempresentasikan tentang materi tersebut dan saya akan meresum dari materi mereka. Jadi, pertama-tama penyajian data diagram. Penyajian data diagram digunakan diagram merupakan data visual atau secara visual untuk memperlihatkan informasi sehingga hubungan antar data lebih mudah dipahami. Diagram membantu pembaca melihat Diagram membantu membaca melihat yang pertama membandingkan data, yang kedua perkembangan data, yang ketiga penyebaran data, dan yang terakhir kecenderungan suatu fenomena. Diagram sangat bermanfaat karena yang pertama mempermudah analisis, yang kedua mempercepat pemahaman informasi, yang ketiga dan membuat laporan penelitian lebih komunikatif. Macam-macam diagram dan karakteristiknya yaitu yang pertama, diagram batang, yang kedua, diagram garis, dan yang ketiga, diagram lingkaran. Dan yang keempat, diagram lambang, yang keempat, diagram pencar, dan yang kelima, diagram lambang, dan yang keenam, diagram peta atau kartogram. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diagram batang. Diagram batang adalah diagram berbentuk batang atau persegi panjang untuk menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Karakteristiknya diagram batang adalah setiap batang terpisah. Lebar batang sama tinggi batang menunjukkan besar data. Dapat disajikan secara vertikal maupun horizontal. Fungsi diagram batang yaitu membandingkan perbedaan kategori data. Yang kedua, menunjukkan perbedaan antara kelompok. Yang ketiga, mempermudah melihat data terbesar dan terkecil. Contoh penggunaannya yaitu jumlah pasien di beberapa ruangan, jumlah siswa berdasarkan hobi, dan yang ketiga, tingkat pendidikan penduduk. Pada diagram batang, yang pertama yaitu sumbu X menunjukkan kategori, yang sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Diagram batang terdapat jenis diagram batang, yaitu A. Diagram batang vertikal, yaitu kategori berada di sumbu X, frekuensi di sumbu Y. Dan diagram batang yaitu horizontal, berada di kategori di sumbu Y, frekuensinya di sumbu X. Cara membuat diagram batang yaitu makalah dari kelompok 6 memberikan langkah pembuatan diagram batang menggunakan mikroskop Excel. Yang pertama membuat Excel, yang kedua mengubah data tunggal menjadi data kelompok, yang ketiga memblok data, dan yang keempat klik insert column chart. Dan yang keenam, melihat atau memilih desain diagram batang. Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu secara terus-menerus atau berkesinambungan. Karakteristiknya yaitu yang pertama menggunakan garis lurus, yang kedua memiliki sumbu X dan sumbu Y, dan yang ketiga sumbu X biasanya menunjukkan waktu dan sumbu Y menunjukkan jumlah atau nilai data. Fungsi diagram garis yaitu melihat tren kenaikan atau penurunan, yang kedua memantau perkembangan data, dan yang ketiga menunjukkan perubahan data secara berkala. Contoh penggunaan yaitu yang pertama perkembangan jumlah kasus penyakit, yang kedua suhu tubuh pasien tiap jam, yang ketiga jumlah penduduk tiap tahun, yang keempat penjualan produk per bulan. Dari makalah kelompok 6 memberikan contoh data nilai rata-rata ujian nasional pada tahun 2005
sampai 2011 yang kemudian disajikan dalam diagram garis. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau pie chart adalah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian suatu proporsi data karakteristiknya, yaitu yang pertama menunjukkan persentase, yang kedua seluruh lingkaran mewakili 100%, yang ketiga tiap bagian menunjukkan proporsi kategori tertentu. Fungsi diagram lingkaran yaitu yang pertama membandingkan bagian terhadap keseluruhan, yang kedua melihat proporsi terbesar dan terkecil, dan yang ketiga mempermudah memahami distribusi data. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama persentase golongan darah, yang kedua persentase hobi siswa, yang ketiga distribusi jenis transportasi, dan yang keempat penjualan buah berdasarkan jenisnya. Contoh cara membuat diagram lingkaran. Langkah-langkahnya yaitu membuka Excel, yang kedua membuat tabel data, dan yang ketiga memblok data, dan yang keempat klik insert, yang kelima pilih insert pie or dot chart, dan yang keenam memilih desain diagram lingkaran. Diagram pencar. Diagram pencar digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif. Diagram ini membantu kumpulan titik pada bidang koordinat. Fungsinya yaitu melihat hubungan antar variabel. Yang kedua, mengetahui pola korelasi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Contohnya yaitu hubungan tinggi badan dan berat badan, dan yang kedua hubungan usia dan perkembangan atau tekanan darah. Diagram lambang adalah diagram lambang menggunakan simbol atau gambar tertentu untuk mewakili data sehingga lebih mudah dipahami masyarakat umum. Diagram ini cocok digunakan untuk penyajian sederhana, yang kedua media informasi visual, yang ketiga data yang mudah dikenal masyarakat. Diagram peta atau kartogram. Diagram peta digunakan untuk menunjukkan data berdasarkan lokasi atau wilayah geografis tertentu. Contoh diagram peta atau kartogram yaitu yang pertama, peta penyebaran penyakit, dan yang kedua peta cuaca, dan yang ketiga distribusi penduduk, dan yang keempat wilayah rawan bencana. Berikut adalah contoh dari diagram peta atau kartogram berikut. Yang terakhir, kesimpulan. Makalah dari kelompok 6 menyimpulkan bahwa penyajian data dalam bentuk diagram sangat penting dalam statistika karena yang pertama mempermudah pembaca memahami informasi, yang kedua membuat data lebih menarik, dan yang ketiga membantu melihat pola dan perbandingan data, dan yang keempat mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis diagram yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan penyajian data. Diagram batang yaitu membandingkan kategori. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis melihat perkembangan waktu. Dan yang ketiga, diagram lingkaran menunjukkan persentase. Dan yang keempat, diagram pencar, yaitu melihat hubungan variabel tersebut. Dan yang kelima, histogram, yaitu melihat distribusi data kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi berikut, yaitu dengan materi penyajian data diagram, macam-macam diagram, dan karakteristiknya. Diagram batang, diagram lingkaran dari resume kelompok 6. Semoga materi yang saya paparkan kepada teman-teman bisa berguna. Sekian dan terima kasih.